Mas ini yang ada yang kurang Mas. Nah itu kan itu mengacaukan timeline Iya, gitu. betul. Nah, sampai jadinya kan efek domino ya, dan nanti akan meledak di akhir. Jadi misalkan vendornya melakukan sesuatu hal yang kurang sesuai spek, nanti konsultannya bisa tegur, kliennya misalnya sudah melebihi apa yang dituangkan dalam kontrak, konsultannya bisa tegur. Kalau misal kita nyari konsultan IT gitu nanti paling ya muncul vendor. Ya, yang ngaku-ngaku konsultan. Iya. Iya kan? Makanya itu kan jadi Iya. susah juga nyarinya. Susah kan? juga, iya. Dengan layanan IT, digitalisasi industri. Konsultasi IT, silahkan. Mas, Iya Mas, kamu kan programmer. betul. Aku penasaran nih ya. Misalnya nih ya, ada orang mau meng-hire jasa vendor IT gitu Iya. untuk bikin startup. Iya. Itu perlu pihak ketiga untuk menjadi semacam konsultan itu nggak sih Mas sebenarnya? Oke, baiknya memang bagusnya itu diperlukan. Karena apa? Ini untuk menghindari konflik dari pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama dari sisi kliennya yang order aplikasi, pihak kedua itu kita sebagai vendor. Nah, untuk meminimalisir konflik yang ada itu diperlukan konsultan atau yang merancang konsepnya, yang merancang perjanjian kerjasamanya, berhentinya di mana gitu. Jadi biasanya yang terjadi konflik itu adalah tipe aplikasi yang gede gitu, misalnya kayak ERP, MES, terus aplikasi untuk lintas manajemen itu memang rawan konflik. Karena pasti banyak orang yang terlibat, banyak kepala yang terlibat, sehingga ada beberapa faktor yang membuat aplikasinya itu berhenti di tengah jalan atau tidak bisa diteruskan, atau memang sudah rumit sekali konflik yang ada di dalamnya. Makanya diperlukan konsultan yang harus ada di awal ikut. Nah, kebanyakan ikutnya itu di tengah-tengah karena sudah terlanjur terjadi konflik. Nah, dari sisi konsultannya itu yang perlu ada itu dia pasti memahami tentang IT, konsep, kemudian aplikasinya tentang apa, fiturnya apa, itu secara teknis dia ada tim untuk itu. Yang kedua, dia punya tim untuk legal, hukum. Jadi klausa-klausa yang harus ada di dalam draft kerjasama itu apa saja, itu harus bisa diketahui juga. Nah, dari sisi konsultan tuh bisa mengerem dari segala sisi, dari sisi kliennya ataupun dari sisi vendornya. Kadang kan kalau kita bikin draft perjanjian memang satu pihak mengamankan dia sendiri, satu pihak mengamankan dia sendiri. Jadi nanti bisa tarik ulurnya di sana. Kalau sudah ke konsultan yang utamanya nanti netral, tidak membela siapapun, itu bisa menjadi jalan tengah. Misalnya terjadi konflik atau itu kan biasanya bisa ke ranah hukum ya. Nah, minimal bisa diminimalisir. Oh ada ini Pak, fiturnya nggak masuk nih gitu. Kadang kan klien ya wis Mas itu lah dibantu lah gitu kan. Nah itu kan nanti ke depan rawan konflik. Nah dengan adanya konsultan ini bisa direm, launching dulu aja Pak, nanti sambil jalan evaluasi kemudian ke PO2 gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan kedua belah pihak itu sudah menyetujui perjanjian pembuatan itu. Apakah itu tidak cukup mengikat kedua belah pihak itu, Pak? Iya, harusnya cukup mengikat. Namun kan yang terjadi di lapangan seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya, itu kan misal terjadi pergantian manajemen atau pergantian tim yang terlibat dalam proyek tersebut, pergantian procurement, itu sedikitnya nanti mengubah alur jalannya proses pembuatan aplikasi sendiri. Jadi ya konsultannya harus independen juga gitu. Tidak bisa dari kubu vendor IT ini loh. Ini aku udah cukup mengetahui bisnisnya, aku udah cukup mengetahui IT dan aku juga mengetahui legal gitu, nggak bisa dari pihak vendor IT-nya yang menyediakan itu. Ya bisa juga, cuman nanti kan rawan juga untuk konflik kepentingan juga. Mau kenal kui kok, kenal Mas Anggit kok gitu. Nah itu kan jadinya kan nggak oke. Nah dari pengalaman yang pernah saya temui,
dan pernah saya lakukan sendiri juga, itu rawan konflik ketika aplikasinya itu sudah lebih dari satu divisi atau lebih dari satu departemen dalam perusahaan. Misalnya ERP. ERP itu rawan konflik ketika aplikasinya memang sudah masif atau gede banget gitu kan. Itu pengerjaan sampai tahunan lah, bisa setahun, bisa 1,5 tahun gitu. Nah, aplikasi yang gede seperti itu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan satu departemen atau satu modul, pindah ke modul yang lain, itu modul yang kemarin, Mas ini yang ada yang kurang Mas. Nah, itu kan itu mengacaukan timeline Iya, gitu. betul. Nah, sampai jadinya kan efek domino ya, dan nanti akan meledak di akhir, itu yang membuat konflik-konflik itu bisa terjadi. Nah, yang waktu itu yang saya pernah punya pengalamannya itu adalah di pabrik tersebut itu sudah ada konsepnya, sudah jelas, tapi setelah terjadi konflik akhirnya dia menyewalah pengacara, kemudian ada juga yang somasi, tapi waktu itu untungnya masih mediasi, kemudian ditentukan timeline baru dan kesepakatan baru, addendum lah, addendum baru yang mana kita sepakati bersama bahwa ini telah terjadi kesalahpahaman atau kesalah konsepan dari kedua belah pihak. Jadi nggak jangan menyalahkan vendornya juga, vendornya pasti melakukan atas dasar perintah dari kliennya pasti kan. Nah, misal ada kurang ini, vendor ya selalu lebih banyak kalahnya gitu kan, karena mungkin dijanjikan termin atau apa gitu ya. Itu jadi gunanya pihak ketiga atau konsultan IT gitu, tentunya dia untuk oke, kita rumuskan apa nih masalahnya, kemudian solusinya apa, apakah lanjut ke meja hijau atau ini mau diselesaikan dulu sampai semua selesai atau gimana gitu. Ya itu kecuali kalau misalnya kliennya sudah nggak respect dengan vendornya, udah misalnya vendornya nggak bisa dihubungi, ya itu faktor lain ya. Tapi kalau yang pernah saya alami sendiri itu beberapa kali ketika konsep besar gitu, konfliknya ya kita selesaikan dalam arti oke Pak, ini fiturnya kita kunci, kita selesaikan, tapi coba tolong jangan ganggu, misalnya jangan nambah-nambah fitur di tengah, jangan nyempil-nyempil dikit gitu, atau mengubah alur, itu jangan dilakukan dulu. Kalau kita sudah oke, disetujui semua, misal ada perubahan, dicatat aja, nanti kita lakukan di PO selanjutnya. Itu salah satu solusi yang bisa diambil gitu. Nah, itu kan berarti kan memang harus ada pihak ketiga nih ya sebagai konsultan IT yang mencari siapa, apakah si klien atau si vendor IT. Ya keduanya bisa, tapi yang jelas tidak ada korelasinya aja, mesti tidak ada hubungan apapun, konflik kepentingan. Kalaupun ada hubungan dengan si klien, biasanya nyari kliennya. Ada hubungan dengan kliennya, biasanya juga konsultan bisnis seperti itu atau konsultan IT itu dia mencoba profesional. Misalnya yang terjadi masalah itu kliennya, ya dia akan tegur kliennya. Dan misalnya terjadi masalah ke vendor, ya pasti kita juga akan ditegur gitu. Nah, yang membayar itu apakah dari vendor IT atau dari sisi klien, atau dianggarkan itu sesuai dengan budget pembuatan aplikasi itu? Iya, kalau kita sepakat ya di awal belum terjadi kontrak sama sekali, itu biasanya ngambil dari berapa persen dari kontrak. Oh, gitu. Terus kalau ini terjadi di tengah-tengah jalan konfliknya, ya ini bisa dirundingkan. Tapi biasanya dari kliennya sih. Itu nanti apakah dipotongkan di invoice atau di termin terakhir gitu. Itu sesuai kesepakatan. Gitu. Ada juga selain misalnya ada yang tanya, Mas selain pakai konsultan itu solusinya apa lagi? Apakah ada yang bilang gini, pakai bank garansi aja gitu. Pakai apa? Bank garansi. Gimana itu? Bank garansi itu ya kita setor uangnya itu sama-sama di setor, klien setor, kita setor.
terus nanti kalau terjadi sesuatu ya itu dicairkan gitu. Setornya itu dari duit mana? Dari duit apa? Dari duit Masing-masing nyetor untuk bank garansi gitu. bank garansi itu berarti ada bikin rekening baru gitu atau gimana? Iya. Bikin rekening baru. Oh. Nanti kedua belah pihak bisa mencairkan ketika terjadi force major. Oh, iya. Nah, itu bisa juga, tapi kalau kedua belah pihak pertama dan pihak kedua itu apa ya, tidak menemukan kata sepakat gitu, misalnya mau nambah fitur atau apa itu baiknya memang harusnya ke konsultan ya. Supaya lebih netral. Nah, biasanya konsultan IT itu sudah di dalam timnya itu ada tim legalnya, karena biasanya basicnya dia itu pengacara atau law office gitu. Yang kedua dia emang ada tim bisnisnya yang ngerti seluk-beluk, atau konsultan bisnis biasanya kayak Mbak Erni gitu kan. Iya. Yang ketiga itu ada orang yang ngerti IT-nya, meskipun tidak dalam expert, tapi dia ngerti flow bisnis atau flow sistem secara keseluruhan, minimal bisa merancang sebuah konsep. Nah, artinya apa? Ini menjadi satu pintu. Jadi kalau nggak pakai itu, biasanya itu si kliennya langsung, Mas tambah ini, Mas ditambah ini ya, belum selesai aplikasinya Mas, ini kayaknya bagusnya ditambah ini deh. Gitu. Itu sering terjadi seperti itu, makanya perlu yang adanya konsultan. Tapi kalau misalkan seperti itu, bisa juga kita menggunakan layanan dedicated programmer. Supaya mengantisipasi hal-hal seperti itu, karena memang klien kan kalau misalkan dia tipe yang businessman itu kan dinamis sekali. Betul. Sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Mari kita lagi bikin yang dedicated itu untuk aplikasi marketplace, pengiriman gitu kan, itu dia sangat dinamis, besok ganti A, besok ganti B, besoknya ganti A lagi gitu. Tapi ya karena dedicated ya kita melakukan aja gitu kan. Tapi kalau yang misalkan tipe ini adalah proyek atau B project, itu kan kita sangat terbatas pada waktu, sangat terbatas pada fitur, karena sudah dihitung di awal gitu. Kalau ini sampai meleset gara-gara ada tambahan ini itu, dan ada konflik antar departemen di dalamnya, sehingga membuat kita nggak bisa jalan aplikasinya atau nggak bisa jalan developernya, yaitu diperlukan konsultan. Benar. Tapi sebenarnya peran dia tuh harus terjun sedalam apa, Mas? Apakah benar-benar dari awal mulai yang menentukan alurnya gimana, seperti apa, pembuatan kontraknya juga dia atau gimana? Iya, emang dari awal. Jadi dari si kliennya nanti akan showing, brainstorming ke kita dari vendor dan konsultannya, nanti dari vendor nanti kasih analisa awal, nanti dari konsultannya akan membuat juga rancangan ditebelin apa yang belum ada, dan juga masalah klausul dalam kontrak itu dia lebih detail sih, karena kan misalnya kalau yang bikin kontrak dari sisi vendor pasti menguntungkan vendor. Nah, kalau yang bikin kontrak dari klien cenderung menguntungkan klien. Itu kan satu hal yang jadi konflik interest juga. Nah, kalau konsultan IT yang bikin pasti kan lebih netral. Nah, tapi maksudnya apakah sejauh mana kapasitas si konsultan IT? Kan biasanya vendor IT itu kan pasti ya merasa, wah aku sudah bisa bikin ini. Terus tiba-tiba ada, ini mungkin bukan layanan ya, maksudnya sumber lain. Tiba-tiba si klien itu menyarankan untuk pakai konsultan gitu. Kan ada, wah ini aku biasanya bikin sendiri, kenapa harus ada ini? Ada konflik kayak gitu nggak sih biasanya? Ya denial kayak gitu tuh pasti ada. Iya. Pasti ada, dan menganggapnya itu hal yang belum penting. Oh iya, makanya tapi itu. Biasanya kalau yang sudah pernah menggarap aplikasi gede itu dia sudah aware dengan itu. Bahkan tidak hanya proyek IT loh. Oh iya. Biasanya itu misalkan proyek pembangunan apa itu tetap pakai konsultan. Nah, salah satu klien saya dulu itu adalah konsultan dan supervisi untuk pembuatan jalan tol yang awal-awal Pak Jokowi menjabat itu. Nah, tugasnya dia itu untuk memantau para kontraktor bekerja dan membuat konsepnya. Konsep apa? Konsep jalan tolnya. Konsep jalan tolnya? Iya. Oh, dia yang bikin? Dia yang bikin. Nanti dia akan memilih siapa
nanti kontraktor ini kan menang tender. Tapi arahannya atau pekerjaannya, detailing pekerjaannya itu berasal dari dari konsultan jalan tolnya itu. Jadi ini kementerian, terus turun ke konsultannya. Habis ke konsultan nanti bilang ke kontraktornya. Begitu. Jadi misalnya kontraktornya melakukan sesuatu hal yang di luar apa yang seharusnya dilakukan atau standarnya tidak sesuai, konsultannya yang nanti report ke kementerian gitu. Nah, sama halnya dengan yang IT. Jadi misalnya ini klien yang punya proyek, ini konsultannya, nah kemudian ini vendornya. Jadi misalkan vendornya melakukan sesuatu hal yang kurang sesuai spek, nanti konsultannya bisa tegur. Kliennya misalnya sudah melebihi apa yang dituangkan dalam kontrak, konsultannya bisa tegur juga. Tapi selama proses pengerjaan itu, apakah si vendor IT berhubungan dengan konsultan, terus konsultan berhubungan dengan si klien, atau gimana? Atau dari vendor IT ke klien langsung? Soalnya kan pasti terlibat. Jadi setiap kali pertemuan atau setiap kali meeting pasti akan terlibat dalam hal tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga dari sisi konsultannya itu kan juga dia punya etik untuk report-report ke kliennya atau report-report nanti ketika terjadi masalah pendokumentasian lah. Jadi misalnya terjadi sebuah perkara, kalau dokumennya nggak lengkap kan repot. Iya, betul. Nah, dengan adanya itu kan pasti dia hadir dalam setiap kali pertemuan gitu. Tapi kalau setiap kali misalnya nih ada fitur kelar gitu kan, report ke si klien dari vendor IT, itu langsung ke klien, nggak ke si konsultan. Langsung ke klien, tapi ada konsultannya untuk untuk menjaga itu sudah sesuai spek atau tidak. Iya. Kalau misalnya si sama jaga nih klien kalau bilang, "Mas bagusnya kayak gini deh, Mas." Iya. Tak pikir tetap akhirnya si konsultan itu jadi penghubung antara si vendor IT dan si klien. Kalau kayak gitu kan jatuhnya lebih lama kan? Iya, lebih lama. Cuman secara hubungan untuk tidak melenceng lebih jauh, nah dia memonitor juga. Iya. Berarti memang benar-benar cuman ngawasi kedua belah pihak itu kan? Iya. Nah, dalam bisnis IT, terutama kita pembuatan aplikasi ya, dengan bisnis kontraktor, dunia kontraktor jalan tol atau perumahan atau apa itu sebenarnya mirip-mirip. Karena dia kan tidak ada berbasis produk tapi berbasis karya, kan, dalam proyek gitu kan. Nah, mereka aja pasti dalam pembangunan sebuah proyek tersebut pasti punya konsultan, yang mana konsultan itu sebatas untuk pembuatan konsep, bahkan desain dan juga legalnya. Nah, setelah itu dia akan memilih atau kontraktor yang terpilih akan di bawah naungan dia. Iya. Jadi harusnya itu lebih aman, lebih presisi dan juga lebih secure gitu. Tapi di Indonesia ini masih jarang sekali yang model seperti itu. Baru yang ketika mengadakan konsultan itu ketika sudah terjadi masalah. Tapi kalau perusahaan itu biasanya kan menggandeng sebuah konsultan dalam hal apapun. Tapi kebanyakan itu konsultannya konsultan hukum. Yang dibayar istilah dedicated untuk bulanannya itu kan. Itu biasanya konsultan hukum. Nah, untungnya waktu itu pas ketika saya terjadi masalah tersebut, konsultan hukumnya itu ngerti bisnis dan ngerti IT. Jadi itu untuk discuss kemudian komunikasi itu berjalan dengan baik gitu. Jadi lebih enak. Kalau dia cuman ngerti hukum doang itu mungkin jadi masalah juga gitu. Atau kurang mengerti alur bisnisnya atau mengerti alur IT-nya gitu. Berarti kan kalau misal tadi menganalogikan kayak dari yang kontraktor jalan tol itu kan dari kementerian ke konsultan, nanti konsultan yang mengadakan tender gitu. Berarti apakah seharusnya kalau misalnya bisnis IT si perusahaan itu pengen bikin proyek, dia tuh harusnya nyari konsultan bukan nyari vendor, harusnya gitu? Bisa juga seperti itu, tapi kan bisa jadi si konsultannya punya vendor pilihan. Nah itu makanya itu bisa jadi seperti itu kan. Nah, makanya kalau
Kalau saran saya sih pilih ya vendor yang sesuai kapasitas atau ditenderkan. Nanti yang menang kan pasti yang punya kualitas. Ya. Kecuali tendernya sudah ditentukan. Sudah ditentukan siapa yang menang dan cuma gimmick gitu ya. Nah itu kan kalau sudah tender dan sudah ada pemenangnya, pasti nanti akan dipilihkan siapa konsultan yang akan menangani. Iya. Konsultan pun akan sama, nanti bisa Ditenderkan. bisa memilih siapa yang layak kan, pasti hey konsultan kamu paham konsep ini enggak gitu. Nah kalau dia mempresentasikannya dengan paham dengan lancar ya itu mungkin bisa dipilih juga gitu. Nah pertanyaannya, apakah vendor IT seperti Layana ini bisa nggak jadi konsultan? Nah itu pertanyaannya. Pertanyaannya kan itu bisa aja, tapi asalkan vendor IT tersebut paham, ada yang paham dengan legal. Oh iya benar. Kalau vendor IT itu pasti ngerti flow bisnis, ngerti flow IT, betul. tapi belum tentu ngerti hukumnya, legalnya. Tapi kalau misalnya pun ngerti legal, jatuhnya keberpihakan nanti mas. Aku punya tim IT sendiri loh. Iya bisa jadi seperti Kan itu. gitu. Makanya perlu dipisah antara konsultan IT dengan developer IT. Oh. Nah gitu. Sama halnya dengan yang jalan tol tadi. Oh, ada iya. konsultan jalan tol, ada kontraktor jalan tol. Oh iya benar. Meskipun sama-sama punya di satu grup misalnya. Gitu. Nah, oh iya. Berarti kan meskipun si vendor IT itu bisa menjadi, atau gini mas, vendor IT misalnya ngerti legal boleh jadi kontraktor asalkan vendornya bukan dari situ gitu. Iya. Harus gitu ya, biar netral ya. Biar netral. Oh iya benar. Iya. Seberapa penting itu dan seberapa banyak konsultan yang mengerti IT itu mas? Kayaknya baru dikit deh. Iya itu dia. Nah itu kan Masalahnya itu. Nah untuk apa ya? Semakin kesini kan semakin banyak orang yang bikin aplikasi ya. Dan aplikasinya cukup besar juga, nilainya juga miliaran pasti. Nah itu pasti ke depan kalau dia sudah punya pengalaman sebelumnya si klien loh ya, dan terjadi konflik, dia akan evaluasi. Betul ya. Nggak mungkin hanya sekedar mengganti developer. Gitu. Ya Kan. betul. Nah, pasti akan menggandeng itu juga. Dan pasti kalau perusahaan gede itu punya penasehat bisnis advisor. Itu termasuk konsultan itu juga bukan? Beda. Beda. Kalau itu kan biasanya selevel komisaris. Selevel komisaris. Itu dia akan membuat kebijakan. Ini bagusnya kamu pakai konsultan bisnis atau konsultan yang ngerti IT, ngerti hukum, ngerti bisnis, tiga unsur itu biasanya dia kasih advice itu. Nah tapi kan mencarinya di mana itu kan nggak tahu itu kan. Iya, cari di Google aja. Enggak maksudnya kan apakah sudah ada spesifik konsultan bisnis untuk IT gitu, ada nggak sih sebenarnya yang spesifik kayak gitu, atau konsultan bisnis secara umum gitu adanya? Konsultan bisnis secara umum. Secara umum kan? Kalau misalnya kita nyari konsultan IT gitu nanti paling yang muncul vendor kan. Yang ngaku-ngaku konsultan. Iya. Makanya itu kan jadi susah juga nyarinya. Susah juga, iya. Yang bagus ya konsultan bisnis. Konsultan bisnis kan. Nanti dia bisa ngerekrut orang yang paham IT. Oh iya betul. Dia bisa ngerekrut orang yang paham hukum. Paham hukum. Oh iya benar. Gitu. Tapi basicnya dia punya portofolio untuk menangani bisnis yang mulai dari gagal sampai berhasil. Akhirnya gitu. Berarti konsultan bisnis sudah cukup soalnya kan dia pasti juga nanti kalau misalnya ada klien keperluan seperti itu pasti dia akan ngerekrut tim yang ngerti IT sama yang ngerti hukum gitu ya. Iya kayak gitu. Kan dari kasus-kasus seperti itu kan ya. Ini kan kita angkat nih ya. Jangan nanti orang-orang yang mau bikin aplikasi itu malah takut duluan nih. Takut duluan loh. Ternyata bisa ada kasus kayak gini tuh. Ternyata ada kasus kayak gini tuh. Ternyata kalau misalnya kita mau pakai konsultan nanti bayar lagi. Nah, kan sebenarnya kan itu tuh hanya kasus-kasus tertentu untuk aplikasi-aplikasi yang rumit kan. Iya. Tidak semua jenis aplikasi. Nah, kalau misalnya ini kan akhirnya kan Layana kan juga vendor IT nih kan ya. Kalau misalnya ada calon klien yang mengkhawatirkan hal itu, Mas, nanti kalau misalnya kita ada masalah gitu, itu bagaimana menanggapi mereka itu, Mas? Apakah kita mereview dulu aplikasinya itu serumit apa, baru kita tentukan gitu atau gimana? Iya, pasti kita akan review aplikasi ini rawan konflik nggak sih? Siapa yang decision makernya siapa?
atau dia itu hanya PIC-nya saja, nanti decision maker masih atasannya lagi. Nah, itu juga kita perlu review. Terus berapa departemen yang ada di dalam situ, satu departemennya PIC-nya berapa, siapa yang terlibat. Nah, itu juga kita perlu analisis. Jadi yang terakhir kemarin aja yang itu Itulah pokoknya itu aja dia hanya sekedar PIC. Kemudian dari dia itu ke atasannya lagi, dan atasannya punya atasan lagi sampai ke direktur utama. Cuman yang menjadi masalah itu departemen lain nggak satu visi. Itu yang bikin penambahan lagi. Nah, kalau misalnya yang memang sudah di riset ternyata ribet, barulah disarankan untuk ayo kita pakai konsultan bisnis saja. Gitu. Biasanya saya bilang kalau sudah mulai misalnya nominal proyeknya misalnya 1M gitu kan. Itu aku selalu bilang, Pak, boleh kita pakai konsultan aja biar netral gitu. Karena ini bisa jadi ini rawan konflik. Karena dari Bapak banyak sekali yang terlibat. Jadi nanti bisa masing-masing departemen nanti bisa usul atau bisa nambah-nambah nggak selesai proyek ini gitu, karena ini kan keterkaitan Pak, aku bilang gitu, keterkaitan dari satu departemen ke departemen lain. Itu nggak terputus gitu loh, datanya itu nyambung terus. Kalau data yang awal itu sudah dirubah sampai belakang itu dirubah semua gitu loh. Iya kan, belum lagi kita ngurusin perubahan mulai dari database, desain, API hingga front end-nya berubah semua. Itu agak ribet gitu. Mending semuanya distandarkan, PIC-nya dikerucutkan, dan kita hire konsultan bersama-sama gitu. Misalnya konsultannya, Mas, nanti yang konsultan gimana? Ya kita patungan ya nggak apa-apa, nanti berdasarkan termin ya nggak apa-apa. Jadi pembayaran konsultannya berdasarkan termin, oke. Tapi juga nanti konsultannya mau direview bersama juga boleh gitu. Jadi yang penting ada poros ketiganya aja untuk menetralkan itu sih. Bagi calon klien Layana yang memiliki perusahaan besar ingin membuat aplikasi ERP, MES maupun aplikasi yang menunjang proses bisnis lebih efisien lagi, itu kita bisa bantu dalam pembuatan platform aplikasi maupun website yang mana ini bisa diimplementasikan ke perusahaan Anda. Tapi kalau misalnya nanti konsepnya ini besar sekali, kemudian memakan biaya dan waktu yang lama, dan banyak tim dan departemen dari perusahaan yang terlibat, itu baiknya kita menggunakan konsultan bisnis yang paham bisnis, paham IT, dan paham legal, hukum, supaya menjadi poros ketiga dan tidak terjadi konflik di kemudian hari. Jadi itu saja dari kami. Sampai jumpa di konten Layana selanjutnya. Ya, sampai jumpa di konten Layana selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Dengan Layana ID. Digitalisasi industri.